Nah, iki. Jadi pemirsa kalau airnya cukup dangkal, iki hasilnya banyak. Tetap tenang, Anda saat ini sudah berada di titik yang aman. Ekspedisi pertama kami sempat merangkum kehidupan warga di pinggir Bengawan Solo yang rawan terkena banjir parah. Pengetahuan warga tentang tangga bencana merupakan kabar baik, meski kehidupan dan kesejahteraan mereka serasa masih berjalan di tempat. Ekspedisi saya lanjutkan menuju arah hilir, tepatnya di wilayah bagian tengah Sungai Bengawan Solo. Daerah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Dahulu, Bengawan Solo begitu vital. Sungai ini menjadi sarana transportasi dan perdagangan keluar dan menuju pedalaman Jawa. Namun kini seolah tak berbekas, jejaknya seolah hilang. Tak seperti zaman dahulu, meski berdampingan, kegiatan warga di sepanjang sungai tampak tak sejalan. Banyak warga memanfaatkan Sungai Bengawan Solo, namun tak cukup mengerti bagaimana harus merawatnya. Dangkal masih. Saya mencoba melakukan perjalanan dengan perahu sampan dari sisi sungai di Kabupaten Sukoharjo. Perahu ini adalah perahu terakhir yang masih beroperasi di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Kondisi air sungai yang tak menentu, serta banyaknya limbah yang masuk ke sungai, membuat warga enggan memakai sungai untuk transportasi mereka. Bersama dengan dua teman pengendali perahu, saya pun mulai melakukan perjalanan ini. Sudah hampir 2 jam kami berkeliling, namun belum tampak kehidupan di wilayah tengah sungai. Tak ada sesuatu pun yang menarik mata saya. Tak jarang, perahu kecil yang saya tumpangi mematikan mesinnya karena banyak titik di Sungai Bengawan Solo terlalu dangkal dan tak bisa dilewati perahu. Jadi ini dia pemirsa salah satu kesulitan untuk mengarungi Sungai Bengawan Solo. Kita harus turun di salah satu tempat yang memang banyak sekali tempat yang dangkal sih. Jadi ini salah satu tempatnya. Jadi kita harus turun dulu untuk lanjut perjalanan. Aktivitas kehidupan di sungai benar-benar tak tampak. Kesulitan demi kesulitan mengendalikan perahu pun harus turut saya rasakan. Saya benar-benar harus konsentrasi membantu dua pengemudi perahu mendorong perahu mereka. Di sini, akhirnya perahu kami bisa berjalan kembali. Beberapa menit kemudian, perahu kami tiba di wilayah Desa Kerajaan. Saya cukup takjub melihat kain-kain dengan panjang puluhan meter yang seolah menyambut kedatangan saya. Pemirsa, ada yang menarik dari bantaran Sungai Bengawan Solo ini. Ada kain warna-warni berjejer dan saya lihat ada kehidupan warga sebelah sana. Saya ingin melihat bagaimana mereka melakukan kehidupan di bantaran Sungai Bengawan Solo. Pak, boleh menepi sebentar, Pak? Inilah Desa Kerajaan. Desa di Kecamatan Mojolaban ini dikenal sebagai pusat penghasil kain pantai. Di sini, ratusan meter kain rayon diproduksi. Pekerjaan padat karya ini cukup memberikan penghidupan bagi banyak warga di sekitar Bengawan Solo. Industri kain membutuhkan banyak air dalam proses produksinya. Lokasi di pinggir Sungai Bengawan Solo tentu sangat ideal. Air yang melimpah serta luasnya pinggir bantaran yang bisa digunakan untuk menjemur kain merupakan perpaduan yang sempurna untuk usaha ini. Proses pembentukan kain ini terbilang cukup rumit. Sebelum diberikan warna dan motif, bermeter-meter kain polos harus direndam dalam cairan warna dasar.
Dua macam motif yang paling laku adalah motif ileran dan motif sinaran. Motif ileran biasanya membutuhkan proses pewarnaan yang kompleks karena menggunakan batu kapur gamping sebagai bahan adonan. Pembuatan kain dengan motif ileran harus dilakukan dengan cepat. Saat kain direntangkan, para buruh pewarna kain harus bergegas dalam mencetak motif. Ini agar kain tidak kering dan motif dapat terus digambar. Sedangkan kain dengan motif sinaran biasanya memiliki perpaduan warna terang yang cantik dan memberikan efek siluet cahaya. Upah warga yang bekerja di sini tidaklah besar. Para pekerja menerima upah sebesar Rp5.000 untuk satu lembar kain yang dikerjakannya. Jika matahari sudah tampak terang, para pekerja bisa menjemur 5 hingga 10 kain yang begitu berat untuk diangkat. Ya pemirsa, kain ini panjangnya 27 meter dari bawah sampai ke bantaran Sungai Bengawan Solo. Dan biasanya karena keterbatasan modal dari para pemilik, mereka cuma memperkerjakan 1 atau 2 orang terkadang. Maka dari itu memang biasanya kalau mengerjakan ini bisa sampai jauh ke sana. Itu cuma dikerjakan 1-2 orang dan bisa selesai berjam-jam. Prospek usaha kain ini sebenarnya cukup menjanjikan dari tahun ke tahun. Namun, kendala kurangnya modal masih menjadi halangan utama memaksimalkan produksi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebenarnya telah menyiapkan dana sebesar Rp1,55 triliun untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun sepertinya kebijakan bantuan modal ini tak pernah sampai di desa kerajaan. Kalau memenuhi ekspor itu saya kira mencukupi. Mencukupi. Ada halangannya? Karena sini itu kendalanya satu permodalan, yaitu tetap modal itu. 2, cuaca, bos. Cuaca ndak mendukung. Seperti mendung kayak gini ndak bisa jalan. Kalau waktu kemarau panas, ya bos, ada panas tapi kainnya ndak ada, naik, dolarnya Terkait dengan naik. permodalan itu. Karena terkait dengan modal. Tenaga kerja mengeluh juga. Menggeliatnya usaha kecil yang mampu menyerap lapangan kerja seperti ini pastilah cukup menggembirakan. Namun di sisi lain, usaha ini juga turut menyumbang limbah ke Sungai Bengawan Solo. Meski jumlahnya tidak sebesar limbah pabrik, namun limbah pewarna yang begitu saja dibuang tetap menimbulkan efek pengerusakan terhadap air sungai. Ini terjadi bukan karena mereka sengaja ingin mencemari sungai, namun lebih karena pengetahuan akan pengolahan limbah yang tak cukup memadai. Umpama Bengawan itu digunakan orang banyak atau mandi atau apa, ndak berani mungkin. Karena Bengawan atau sungai itu koyok-koyok kumuh, mungkin ndak ada yang orang menegur. Tapi itu nggak masalah? Ndak masalah. Untuk Pade ada nggak mungkin pengolahan atau tersendiri untuk limbahnya? Ndak bisa. Saya ndak bisa. Tak adanya pembinaan dari pemerintah menjadikan mereka tak mengerti bagaimana mereka harus mengolah limbah yang benar. Usaha kain pantai seperti ini sudah harus menjadi perhatian dari pemerintah setempat.
Perjalanan menelusuri Sungai Bengawan Solo kembali kami lanjutkan. Arus Sungai Bengawan Solo yang tenang terkadang berubah deras. Ini adalah tanda adanya pertemuan arus antara jalur Sungai Besar Bengawan Solo dengan anak-anak sungainya. Ini dia pemirsa, salah satu pertemuan arus antara Sungai Bengawan Solo dengan anak sungai sebelah sana. Saya melewati daerah bantaran yang dahulu terkenal sebagai penghasil ikan sungai. Namun kabarnya ikan sungai sekarang tak sebanyak dulu. Ya pemirsa, memang jadi kabarnya populasi ikan di Bengawan Solo ini sudah berkurang 70%. Yang tersisa hanyalah jenis ikan sapu-sapu. Dan katanya ada satu desa namanya Desa Gadingan yang akan saya tuju saat ini. Mereka banyak mencari ikan sapu para warganya karena memang hanya itu kan yang tersisa. Saya coba menuju ke sana sebentar. Nah, iki. Jadi pemirsa, kalau airnya cukup dangkal, iki hasilnya banyak.